Atau Selamat sore Pak Kono. Apa kabarnya hari ini? Ini saya mau baik ini Pak Arto. Ini saya mau menyampaikan persoalan dan ingin mendapatkan solusi bimbingan atau bertukar pikiran dengan Pak Arto. Pak Arto ada waktu ini? Ini Pak Kono, hari ini saya memang sedang banyak waktu luang dan saya tidak banyak pekerjaan hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali bahwa Pak Kono mau menemui saya untuk curhat tentang permasalahan pembelajaran yang Pak Kono hadapi. Monggo Pak Kono, saya luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk Pak Kono. Oh, terima kasih sekali Pak Arto. Ini mau mendengarkan omongan saya sore ini. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan pencerahan ya. Yang pertama Pak Arto, saya punya persoalan nih Pak Arto. Saya itu punya keinginan, punya tujuan, punya rencana bagaimana anak-anak saya di jurusan elektronika itu aktif di komunitas, sehingga dari komunitas ini saya punya harapan itu anak-anak lebih terasah kompetensi leadership-nya selain kompetensi yang lain. Begitu Pak Arto, mungkin persoalan saya atau yang saya inginkan terhadap anak-anak itu bagaimana mereka aktif di komunitas elektronika khususnya untuk mengasah sisi leadership anak-anak. Mungkin Pak Harto ada bisa memberikan satu pencerahan begitu Pak Harto. Ini Pak Kono, terima kasih Pak Kono atas kepercayaan Pak Kono kepada saya. Begini Pak Kono, Pak Kono punya tujuan bahwa anak Indonesia ingin berkembang dalam komunitas untuk meningkatkan leadership. Kira-kira begini Pak Kono, apakah di elektronika itu sudah ada suatu komunitas yang menampung seluruh siswa Pak Kono itu untuk masuk ke dalam suatu organisasi Pak Kono? Nah, kalau yang ada selama ini kan dikelola oleh sekolah ya Pak Ato ya, seperti OSIS, PMR, kemudian yang lain-lain itu kan masih dikelola sekolah. Nah, saya berangan-angan itu bagaimana anak-anak memiliki komunitas di jurusan yang saat ini belum ada secara masif atau keseluruhan. Kalau komunitas terbatas baru ada satu, hanya saya menginginkan itu lebih banyak nanti anak-anak yang bergabung di komunitas jurusan untuk mengembangkan potensi leadership-nya itu Pak Arto. Gitu Pak Kono, berarti intinya itu Pak Kono itu ingin mendirikan komunitas yang bergerak pada suatu jurusan, gitu Pak Kono. Betul Kemudian Pak Kono, jadi kemarin tadi Pak Kono bilang ada satu komunitas di jurusan. Apakah Pak Kono kemungkinan ingin menambah suatu komunitas lagi sehingga apa? Sehingga keanggotaan dalam komunitas itu tidak begitu banyak dan dapat mengembangkan kepemimpinan anak itu lebih ke arah yang sangat positif sekali untuk pengembangan dirinya, untuk kompetensi-kompetensi yang ingin dikuasainya Pak. Iya. Jadi Pak Arto kalau boleh saya cerita, komunitas yang ada itu kan namanya Zen Robo ya. Dan biasanya itu bergeraknya di bidang robotik, mobil robotik. Kalau ada lomba-lomba perencanaan robot dan seterusnya itulah, saya itu berangan-angan kira-kira selain Zen Robo atau robotik itu kan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalnya saja terkait dengan sound, nanti ada komunitasnya, sound system, kemudian juga ada komunitas shooting, kemudian ada juga komunitas jurnalistik gitu, yang itu lingkupnya di jurusan. Kalau banyak lokus-lokus atau kegiatan-kegiatan di jurusan itu kan saya berharap anak-anak yang aktif lebih banyak sesuai dengan minat dan bakatnya di jurusan Pak Arto. Jadi ini angan-angan saya ke depan sih begitu Pak Arto, tujuan saya dalam 1 tahun ke depan ya sampai Desember. Oke Pak Kono, berarti kemudian ya Pak Kono, dalam bentuk komunitas itu kira-kira indikator apa yang ingin Pak Kono capai?
supaya komunitas itu dapat berjalan dengan lancar. Ya. Indikasinya apa? Apakah Ya. Pak Kono? Oke, jadi indikator pertama Pak Arto, yang jelas satu ada kepengurusan komunitas dari siswa. Nanti guru hanya sebagai pendamping atau pembimbing gitu ya. Jadi indikator pertama nanti ada kepengurusan komunitas yang melibatkan siswa dari berbagai tingkatan, tingkat 1, 2, 3, 4 kepengurusan itu. Yang nanti mereka juga akan mengelola kepengurusan itu, kemudian secara profesional ada latihan manajemennya, ada latihan pengelolaan kegiatannya, dan yang lain-lain. Itu yang pertama Pak Arto. Jadi ada kepengurusan ya, yang mereka bentuk sendiri, kemudian guru nanti tinggal mendampingi saja. Kemudian indikator kedua Pak Arto, itu masing-masing komunitas nanti ada kegiatan khusus. Jadi kegiatannya tidak umum, kegiatannya khusus, misalnya ada komunitas robotik, ada komunitas jurnalistik, ada komunitas sound system, ada komunitas shooting, kemudian ada komunitas apalagi yang mereka memang sesuai dengan keinginan atau minat bakatnya mereka. Begitu Pak Arto, jadi 2 indikator ini 1 tahun ke depan target saya bisa terpenuhi Pak Arto. Kira-kira indikatornya begitu. Dari indikator yang Pak Kono sampaikan itu, kira-kira itu ketercapaian itu dalam jangka waktu berapa lama Pak Kono dengan targetkan itu? Saya mentargetkan sampai Desember Pak Arto. Oh, sampai Desember. Iya, dan saya belum menyusun, saya belum punya langkah-langkah secara rigid sampai Desember itu. Makanya kemudian saya perlu konsultasi dengan teman-teman yang sudah senior seperti Pak Harto di SMK Negeri 2 Klaten gitu ya, yang sudah lama memimpin di jurusan otomotif. Kalau seumpama Pak Kono itu Desember belum tercapai itu, kira-kira untuk mencapai itu kan ada suatu hambatan. Kemudian hambatan apa yang rencana Pak Kono itu tidak berhasil itu apa kira-kira? Kalau gambaran saya hambatannya karena jam belajar anak itu sudah sampai sore Pak Harto, sampai jam 3:30, sampai jam 4 gitu ya, sehingga untuk aktif di kegiatan-kegiatan komunitas itu mungkin waktunya juga sangat terbatas Pak Harto. Paling hanya hari Sabtu atau gimana gitu ya, karena jam belajarnya kan sudah sampai sore-sore, sementara kalau Jumat misalnya sudah ada pramuka yang wajib, kemudian ada PMR, macam-macam itu. Kalau misalnya saya nanti nambahi komunitas, kira-kira menambah beban mereka apa tidak, saya selalu berpikir itu Pak Harto. Kasihan sama anak atau tidak gitu kan. Padahal tujuannya baik ya. Kira-kira begitu Pak Harto. Iya Pak Kono. Memang tujuannya sangat luar biasa dan tentunya setiap tujuan yang baik itu mesti ada suatu hambatan dan bagaimana hambatan dapat kita pecahkan. Kira-kira kalau ada hambatan itu, kalau kira-kira gini Pak Kono, kalau hambatan itu sedikit terpecahkan, keberhasilan itu kalau menunjukkan suatu angka dari 1 sampai 10 itu kira-kira nanti Pak Kono mencapai angka berapa itu Pak Kono? Kalau saya tahun ini kira-kira angka 7 sudah komunitasnya dulu, kegiatannya baru terbatas gitu, enggak jadi persoalan Pak. Jadi target pertama komunitas terbentuk dulu, kegiatannya nanti menyusul. Oh begitu, berarti 7. Kira-kira untuk mencapai 10 itu perlu berapa tahun lagi Pak? Berapa bulan lagi untuk berapa tahun lagi kira-kira? Ya, kalau itu saya sangat tergantung dengan dukungan dari pemangku kebijakan yang lain, kan ada nanti kurikulum, ada kesiswaan, gitu kan harus dikomunikasikan dulu kegiatan-kegiatan kita dengan kesiswaan. Misalnya aktif di komunitas kita itu untuk kegiatan-kegiatan di komunitas yang lain juga dikurangi. Karena kan anak-anak juga harus membagi waktunya gitu ya Pak Toya. Sehingga nanti bisa mencapai 10, yang mungkin 2-3 tahun lagi lah. Kemungkinan bisa karena by proses Pak Arto. Harapan saya itu bisa tercapai nanti 2-3 tahun lagi. Cuman untuk tahun ini ya 7 kira-kira sudah bagus. Ada komunitasnya dulu, kegiatannya menyusul gitu. Dan ada pendampingnya. Karena juga
apa namanya, memberi pemahaman kepada teman-teman sejawat itu kan perlu waktu juga ya, melakukan pendampingan komunitas di anak itu kan, karena juga tidak kita bayar atau jadi harus ada kesadaran menyadarkan teman-teman guru yang lain juga. Begitu Pak Harto. Halo Pak Harto. Pak Harto masih connect dengan saya? Halo Pak Kono, maaf baru los. Terputus ya, saya tunggu Pak Harto. Begitu Pak Harto ya. Oke Pak Kono, terima kasih. Saya sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa ini Pak Harto. Oke Pak Kono, dari apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin Pak Kono sudah mendapatkan ide-ide yang bagus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Pak Kono. Dan saya sebagai teman pada SMK di Klaten juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke Pak Kono, apa perlu ditambahkan lagi untuk sore hari ini? Sepertinya cukup Pak Harto, saya sudah luar biasa sekali nih, sudah ada pencerahan-pencerahan ide-ide yang saya keluarkan. Ya mudah-mudahan nanti Pak Harto dengan bantuan Pak Harto itu bisa tercapai gitu ya. Tadi yang komitmennya yang saya sampaikan itu, saya punya komitmen itu kira-kira. Oke Pak Kono, yang saya juga terima kasih. Kemudian saya mohon pertanyaan berikutnya, setelah kita melakukan coaching ini, apakah refleksi yang Bapak Kono sampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini, pada praktek coaching pada sore ini? Ya, jadi Pak Harto, terima kasih sekali. Saya merasa senang bisa berkomunikasi dengan Pak Harto, menyampaikan unek-unek saya, karena Pak Harto sebagai guru yang lebih senior di SMK Negeri 2 Klaten. Kemudian juga dari pertemuan ini, coaching ini saya mendapatkan ide-ide yang baru Pak Harto, terkait dengan bagaimana membentuk komunitas atau membentukkan komunitas di siswa jurusan elektronika, dan luar biasa Pak Harto mencerahkan. Mudah-mudahan ya nanti bisa kita kawal bersama. Oke Pak Kono, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya berikan pada Pak Kono. Kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pertemuan hari ini, bila saya ada salah saya mohon maaf. Bila ada kelebihannya, dianggap kita ini kelebihan bersama-sama untuk mewujudkan impian-impian Pak Kono yang sangat luar biasa untuk membentuk suatu komunitas di jurusan Pak Kono sehingga menjadi siswa-siswa yang menghasilkan siswa yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Itu saja Pak Kono, terima kasih. Selamat sore, salam bahagia. Bahagia Pak Harto. Saya klik berrekam ya Pak Harto ya. Oke.